Oke, jadi teman-teman nanti kalau yang ketinggalan bisa nonton rekamannya ya. Oke teman-teman, malam ini kita akan bahas trading menggunakan indikator. Sebelum kita masuk, saya ingin bertanya, apa itu indikator? Ada teman-teman yang tahu apa itu indikator? Alat bantu, betul alat bantu. Yes, correct. Nah, indikator adalah sebuah alat atau tools yang memberikan data dari hasil perhitungan rumus tertentu untuk mengukur dan menilai kondisi pasar, sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Nilai indikator itu dihitung berdasarkan data masa lalu untuk memprediksi masa depan, teman-teman. Jadi jelas ya sampai di sini ya. Indikator itu adalah data masa lalu. Ini yang teman-teman note. Data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Jadi, dia adalah sebuah data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Kita harapkan dia bisa memprediksi, teman-teman. Apakah prediksi itu 100% benar? Apakah prediksi itu 100% benar? Siapa yang bisa memprediksi 100% benar masa depan? Hanya Tuhan yang bisa. Dan Mama Loren yang sudah meninggal ya. Nah, dia menggunakan data masa lalu, teman-teman. Itu yang teman-teman note ya. Dia menggunakan data masa lalu. Betul, mau nambah probabilitas. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis indikator yang paling terkenal. Siapa yang nih udah pernah dengar nih? Moving Average, RSI, MACD, Bollinger Band, Oscillator. Sudah pernah dengar semua teman-teman? Siapa yang belum pernah dengar nih, yang salah satu dari kelima ini? Sudah semua ya? Moving Average, Convergent, Divergent ya, MACD ya. Pernah pakai semua bingung? Oke, sudah dengar, sudah dengar. Nah, teman-teman, kalau teman-teman hari ini, sekarang, saat ini, buka HP teman-teman masing-masing, kemudian buka YouTube, kemudian ketik, misalkan, settingan RSI terbaik untuk trading forex, settingan MACD terbaik untuk trading forex, settingan Bollinger Band terbaik untuk trading forex. Pasti muncul. Saya garansi teman-teman 100% pasti muncul. Pasti ada orang yang membuat video tentang settingan-settingan, moving average, RSI, MACD, Bollinger Band, stokastik, pasti ada. Betul kan? Semua setuju ya? Setuju teman-teman? Kalau teman-teman buka YouTube, pasti teman-teman temukan. Jadi malam hari ini teman-teman tips sebenarnya saya tidak perlu jelaskan lagi. Apa itu kelima ini, berapa settingannya. Karena teman-teman tinggal buka YouTube, kapanpun teman-teman bisa belajar. Karena semua orang sudah memberikan settingannya. Pertanyaan saya, settingan mana yang terbaik teman-teman? Settingan mana yang bisa buat teman-teman profit konsisten? Jawabannya tidak tahu. Betul kan? Bingung. Bingung, benar kan? Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi, teman-teman setuju sama saya ya. Kalau teman-teman hari ini buka YouTube, teman-teman bisa dapatkan settingan moving average, mau itu EMA, SMA, EMA 100, 200, EMA berapa, crossover, atau dead cross, golden cross, semuanya ada. Kita lanjut. Sekarang kita belajar satu. Teman-teman sebagai seorang trader, apa yang bisa membuat kita profit? Suara saya jelas ya teman-teman ya. Mas Agus, sepertinya suara saya di teman-teman yang jelas. Jelas kan? Oke. Nah, apa yang membuat seorang trader bisa profit?
Nah, enggak. Pertanyaan saya ubah. Misalkan, teman-teman beli gold, buy gold di harga 1980. Apa yang membuat teman-teman profit? Teman-teman beli gold 1980. Apa yang membuat teman-teman profit? Harga naik, betul. Betul, itu yang saya cari. Artinya harga bergerak, benar? Jadi teman-teman mau ketika teman-teman buy, harga naik. Ketika teman-teman sell, harga turun. Oke, Mas Agung Wijaya, nanti PM saya ya. Mas Agung dapatkan uang 100.000 rupiah. Itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau saya bertanya, mungkin teman-teman sebaiknya harus bisa menjawab ya. Nanti akan ada tuh saat-saatnya saya kasih 100.000. Oke, Mas Agung Wijaya nanti PM ya. Kita lanjut. Nah, kita mau ketika kita buy, harga naik, maka kita profit. Ketika kita sell, harga turun, maka kita profit. Kita mau harga bergerak sesuai dengan analisa kita. Pertanyaan saya, kenapa harga bergerak? Kenapa harga bergerak, teman-teman? Kenapa harga bergerak? Kenapa harga bergerak? Ada jualan beli, betul. Ada jualan beli. Apakah karena indikator? Apakah karena RSI-nya sudah oversold, makanya harga bergerak? Apakah karena RSI-nya sudah overbought, makanya harga naik, harga turun? Apakah karena moving average 21 dan 50 saling silang, artinya eh, dead cross atau golden cross? Apakah karena indikator, teman-teman? Atau karena ada berita fundamental? Misalkan ada CPI, misalkan ada NFP. Apakah itu, teman-teman, yang membuat harga bergerak? Semua karena perilaku pasar, betul. Indikator hanya menganalisa, betul. Yes, indikator mengikuti permintaan. Apakah karena fundamental? Oke, saya ganti pertanyaannya. Mana yang lebih berpengaruh? Bukan mana yang lebih berpengaruh, sorry. Harga bergerak karena fundamental atau karena indikator atau teknikal? Fundamental. Yakin, teman-teman? Sekarang gini. Oke, teman-teman bisa uh, fokus sama apa yang saya tanyakan ya. Sekarang gini. Saya kasih teman-teman sebuah contoh kasus. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Misalkan hari Sabtu. Sabtu market tutup atau buka? Tutup. Tiba-tiba ada banjir besar di Jepang. Apakah USD JPY akan melemah? Akan naik karena yen-nya melemah karena ada fundamental banjir. Apakah langsung naik saat itu juga? Apakah pada hari Sabtu itu ketika ada berita Jepang banjir besar, maka JPY nilainya akan melemah? Apakah saat itu juga USD JPY naik? Jawabannya adalah tidak, kan? Mungkin akan ada kenaikan di hari Senin. Kenapa? Karena pada hari Seninlah market buka, sehingga terjadi proses jual dan beli. Jadi teman-teman, penyebab harga bergerak itu bukan indikator kita, bukan teknikal, bukan fundamental. Yang membuat harga naik, turun, intinya adalah membuat harga bergerak adalah terjadinya proses jual dan beli. Artinya ada orang yang ingin menjual, ada orang yang ingin membeli. Sehingga terjadilah sebuah pergerakan harga. Itu teman-teman pahami dulu ya. Saya mau teman-teman kita mulai dari dasar. Sekarang begini teman-teman.
untuk kita bisa profit di trading. Jadi kita sepakat ya teman-teman di sini ya. Sorry. Kita sepakat di sini bahwa yang membuat harga bergerak itu bukan indikator, bukan fundamental, bukan technical, tapi adalah proses jual beli. Oke? Sepakat ya? Oke. Sepakat dulu di sana. Kemudian kita move ke section yang berikutnya. Pertanyaan selanjutnya. Cara kita menghasilkan di dunia, menghasilkan uang di dunia nyata. Trading itu kan jual dan beli, teman-teman. Jual dan beli kan. Tentu di dunia nyata, kita mau jual di harga tinggi dong. Ya kan? Kita mau beli di harga murah. Betul? Itu cara kita untuk menghasilkan uang di dunia nyata. Misalnya teman-teman jual beras, pasti teman-teman mau jual harga tinggi. Yang beli pasti maunya beli harga murah. Betul? Nah, logically speaking, teman-teman, logika, semakin banyak orang yang mau beli, maka harga akan semakin mahal. Benar? Contoh yang sangat sederhana, misalkan waktu COVID kemarin, berapa banyak orang yang ingin membeli masker, sehingga harganya naik gila-gilaan. Logika kan? Semakin banyak yang mau beli, barang dikit, maka harga semakin mahal. Begitu juga, semakin sedikit yang mau beli, maka harga akan semakin murah, teman-teman. Benar ya? Oke, betul. Nah, sekarang gini teman-teman. Kalau teman-teman misalkan mau beli, sorry, bukan mau, ya mau beli, misalnya mau beli rumah. Teman-teman dijualin nih sama orang properti, sama orang property agent. Bang, beli rumah ini bang, harga sekarang 500 juta. Karena ini akan naik 1 miliar tahun depan. Apakah teman-teman akan beli? Atau teman-teman akan menunggu, ah enggak lah, saya tunggulah harganya 600 juta baru saya beli. Gitu nggak teman-teman? Teman-teman akan beli di harga 500 juta, atau teman-teman akan tunggu harga 600 juta baru teman-teman beli. Betul teman-teman. Teman-teman akan langsung beli, of course. Teman-teman tidak akan mau beli di harga 600 juta. Ngapain coba? Masa nunggu harga naik baru beli? Ya enggak. Kita kan mau beli di harga murah dong. Tapi teman-teman sadar nggak? Itulah yang teman-teman lakukan di Forex selama ini. Teman-teman lihat, waktu harga turun, teman-teman justru sell. Ya kan? Harganya udah murah. Teman-teman jual. Ketika harga naik, teman-teman justru buy. Sadar nggak teman-teman? Itu yang teman-teman lakukan. Ketika harga naik, teman-teman justru buy. Padahal harga udah naik, udah mahal. Nah, itulah dua kesalahan pemula menurut Sam Seidan, teman-teman. Sam Seidan siapa? Sam Seidan adalah orang yang mematenkan supply dan demand. Dia orang yang ya, oke, luar biasa. Sam Seidan. Kesalahan pemula itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah buy after rally, artinya kita buy setelah harga naik, dan sell after drop. Kita sell ketika harga sudah drop, teman-teman. Itulah sering kita katakan sebagai apa, teman-teman? FOMO, 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 fear of missing out. Teman-teman lihat, harga turun merah nih, turun, kita sell. Nah, betul, kita harus follow the market. Tapi ingat teman-teman, kita follow the market ketika terjadi koreksi. Benar, kita ikuti tren, tapi tren tidak pernah bergerak searah, teman-teman. Teman-teman lupa, tren itu selalu zigzag. Benar? Apa kita buy kita sell ketika di sini? Enggak, teman-teman. Kita tunggu dia koreksi. Oke? Apakah kita sell ketika dia di sini atau di sini? Follow the market kan? Apakah di sini kita sell? Apakah kita sell di sini? Tidak, teman-teman. Kita tunggu dia koreksi, kemudian kita ride the trend. Jadi teman-teman jangan salah tangkap. Follow the market bukan berarti kita sudah drop harga, kita sell di sini. Dan kita tahu bahwa harga bergerak zigzag.
Benar? Jadi, apa logika teman-teman sell di sini? Sell adalah ketika harga mahal, bukan sell ketika harga murah. Sama seperti logika tadi kan, teman-teman tidak akan buy harga di 500 juta. Sorry, di 600 juta, tapi teman-teman buy harga 500 juta. Lalu memang kita sudah tahu suatu harga sudah turunnya yang terendah tertinggi. Ya, cara kita tahu, itulah yang kita butuhkan trading plan. Kita akan bahas nanti di belakang. Oke, teman-teman sabar. Kita pahami dulu, supaya kita tidak terjebak di kesalahan pemula, teman-teman. Kita tidak sell after drop dan buy after rally. FOMO. FOMO, teman-teman. Sangat berbahaya. Oke, itu adalah kesalahan pemula. Next, kita lanjut. Nah, di forex market dan semua market, saham, komoditas, forex, saya akan memperkenalkan teman-teman pada dua hal, yaitu direct force dan indirect force. Apa itu direct force? Apa itu indirect force? Force itu apa? Kekuatan. Pada prinsipnya teman-teman, harga bergerak karena ada force atau kekuatan yang menggerakkan harga, betul? Ada direct force, ada indirect force. Seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, direct force adalah kekuatan langsung yang menggerakkan harga. Apa itu teman-teman, direct force? Dan apa itu indirect force? Kalau teman-teman sudah memperhatikan pelajaran yang tadi saya ungkapkan, pasti teman-teman bisa paham. Apa itu direct force, apa itu indirect force? Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Coba. Apa contoh indirect force dan apa contoh direct force dan apa contoh indirect force? Masih belum tepat. Coba. Sudah jelas teman-teman. Saya sudah menerangkan tadi. Apa itu direct force? Arti kekuatan langsung yang menggerakkan harga itu apa? Belum ada yang tepat. Belum ada yang tepat, teman-teman. Oke, jawabnya langsung ya. Jadi direct force adalah ini, indirect force adalah ini, jangan satu-satu. Nanti saya bingung bacanya. Jadi direct force itu apa? Indirect force itu apa? Langsung teman-teman. Jawabannya jangan dipisah. Langsung. Direct force itu ini. Indirect force itu ini. Oke. Sudah ada yang benar tapi belum lengkap. Oke, nggak apa-apa. Saya close saja. Oke, teman-teman. Jadi sudah ada yang benar. Sudah ada yang benar tapi kurang tepat. Saya akan kasih ya. Saya akan kasih jawaban yang lengkapnya. Oke, yang saya kasih 100.000 itu yang ini ya, teman-teman ya. Yang jawab paling cepat ya. Yang saya baca paling cepat tadi. Ini dia. Jadi gini, saya kasih penjelasannya teman-teman. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan. Direct force itu kan adalah hal yang menggerakkan harga secara langsung. Seperti saya kasih contoh tadi, berita di Jepang ada banjir. Harga tidak langsung turun, harga tidak langsung naik, tidak langsung merespon di hari Sabtu karena market tutup. Harga merespon di hari Senin ketika terjadi jual dan beli. Proses jual dan beli itulah kekuatan langsung, teman-teman. Ketika ada begitu banyak orang yang ingin beli, itulah kekuatan langsung yang menggerakkan harga. Ketika begitu banyak orang yang ingin sell, ingin jual, itulah kekuatan langsung yang menggerakkan harga. Sedangkan indirect force adalah fundamental, adalah technical, adalah moving average teman-teman, adalah RSI, adalah Bollinger Band. Itu adalah hal indirect yang mempengaruhi orang untuk ingin beli dan jual. Tapi kekuatan utamanya tetap adalah orang yang mau beli dan orang yang mau jual. Sekarang gini, teman-teman tahu, yang menggerakkan harga itu adalah institusi kan? Karena institusi punya begitu banyak uang. Karena teman-teman ingat, 1% kekayaan di dunia ini kan 99% kekayaan di dunia ini kan dikuasai oleh 5% orang kan. Jangan 1% kekayaan di dunia ini dikuasai 99% orang. Jadi kita tahu bahwa yang bisa menggerakkan harga itu adalah institusi, bank,
dan institusi besar lainnya. Apakah mereka buy dan sell karena ada RSI oversold? Apakah mereka buy dan sell karena ada golden cross dan juga dead cross moving average? Apakah mereka sell dan buy karena ada MACD? Jawabannya tidak, teman-teman. Mereka mau buy dan mau sell, ya terserah mereka. Terserah mereka. Kita nggak pernah tahu kenapa mereka mau sell dan buy. Tapi sialnya, teman-teman ya, itulah yang menggerakkan harga. Ketika mereka mau buy dan mereka mau sell, itulah yang menggerakkan harga. Sehingga dikatakan itulah direct force-nya, kekuatan langsung yang menggerakkan harga. Teman-teman bisa paham ya? Kita tidak pernah tahu apa yang membuat mereka mau buy dan sell. Apakah itu karena MACD, Bollinger Band? Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, teman-teman. Kita ini retail yang nggak tahu apa-apa. Mereka adalah big guys yang punya duit, menguasai 99% kekayaan di dunia ini. Mereka yang menentukan harga mau kemana. Kita hanya bisa mengikuti jejak mereka. Ingat, teman-teman, itu kata kunci, jejak mereka, teman-teman. Itulah kenapa di formasi, oh ya, sorry, yang tadi dapat 100.000 itu Bang Jeff ya. Jeff yang mana ini? Bentar, sorry. Kita stop bentar ya. Jeff, ini. Saya reply ya Bang Jeff ya. Please DM. Oke, Jeff ya. Nanti jangan lupa DM ya Bang Jeff ya. Untuk dapatkan hadiah 100.000. Oke, kita lanjutkan. Saya mana tadi? Nah, jadi itulah kenapa kita mengikuti jejak mereka, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, apakah institusi trading menggunakan menggunakan supply dan demand? Jawabannya clear, jelas, tidak. Mereka lah supply dan demand itu. Mereka tidak trading menggunakan supply dan demand. Mereka adalah supply dan demand itu sendiri. Pahami, teman-teman ya? Jadi mereka tidak trading menggunakan supply dan demand. Mereka adalah supply dan demand. Oke? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Inilah direct force. Supply dan demand. Unfilled order. Teman-teman, saya ingin memberikan sebuah pencerahan, bukan pencerahan sih, apa yang saya pahami lah. Apakah chart yang teman-teman lihat, ya betul UFO, sama. Supply demand, unfilled order, UFO, sama. Apakah chart yang teman-teman lihat, mau chart apapun itu, bisa menggerakkan harga, teman-teman? Secara logika. Secara logika, kenapa chart itu tercetak? Chart tercetak berarti ada order buy dan sell yang bertemu pasangannya. Sehingga terjadi transaksi. Buy, sell, bertemu, makanya harga tercetak. Ya kan? Harga terprint di chart kita. Karena order sudah ketemu. Order sudah ketemu. Order sudah ketemu. Betul. Banyak paham. Chart adalah histori transaksi. Apakah itu bisa menggerakkan harga? Tidak, teman-teman. Yang bisa menggerakkan harga adalah order yang belum ketemu pasangannya. Willing, dalam kata lain, willing seller dan willing buyer. Orang yang mau untuk membeli dan orang yang mau untuk menjual. Itulah yang bisa menggerakkan harga. Seberapa banyak orang yang mau jual, jika sangat banyak orang yang mau jual, maka harga akan turun. Ketika banyak sekali masif orang mau beli, ketika si institusi itu masuk, kan mereka ordernya besar tuh. Jadi banyak banget order buy, maka harga akan terus naik mencari pasangan sell-nya. Mencari siapa yang mau menjual di harga tersebut. Sehingga harga akan naik terus. Karena begitu banyak orang yang mau beli. Itu, teman-teman. Itu adalah logikanya. Apa itu direct force? Kata kuncinya adalah order yang belum ketemu pasangan.
Inilah kata kuncinya. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, sekarang gini, kalau teman-teman sudah ikuti live saya kemarin, dan juga teman-teman bisa tonton rekamannya, ada formasi-formasi supply dan demand, betul? Drop, base, drop, oke, rally, base, rally, betul? Rally, base, drop, ya, sorry, jelek tulisannya ya. Tentu UFO nanti teman-teman bisa nonton live coaching saya yang kemarin-kemarin ya, ada di grup. Kemudian satu lagi, drop. Oke, saya akan stop chat dulu. Ada orang yang mengganggu. Saya akan kick dulu orang ini. Sorry teman-teman ya. Karena ini kenapa ya? Banyak kali orang yang mengganggu. Kita lagi belajar, dia spam link. Ini sangat tidak terpuji teman-teman. Siapapun teman-teman, semoga teman-teman diberkati lah ya. Saya kick dulu dia ya. Sorry teman-teman, kita harus terganggu sebentar ya. Oke, lanjutkan. Ada drop base rally. Oke. Kan teman-teman, kenapa formasi ini dipatenkan oleh Sam Fradon? Logikanya, itu adalah seperti yang saya sudah jelaskan, order yang belum ketemu pasangan. Misalnya gini, ada orang mau, di sini kan kalau dia harga base ini, adalah di mana harga tidak bergerak kemana-mana kan, naik turun ya kan. Terjadinya doji, ya kan, candle base. Tiba-tiba, harga turun sangat tajam. Itu mengindikasikan apa teman-teman? Apa indikasinya? Ketika terjadi sebuah base, harga naik turun, tiba-tiba turun banyak balik. Betul, terjadi ada order yang sangat besar masuk ke market. Ketika ada order yang besar masuk ke market, dan harga turun dengan begitu cepat, kita aman untuk berasumsi bahwa kemungkinan besar ada sisa order di sini teman-teman yang belum ketemu pasangannya. Karena begitu besar order sell yang diinginkan, begitu banyak orang yang menjual, kan pembeli itu tidak sebanyak itu. Ya kan institusi masuk tuh sell ceritanya. Kan kita yang beli kan retail. Nah, itu tidak begitu banyak sehingga harga tiba-tiba turun drop. Masuk akal ketika kita berasumsi bahwa di sini mungkin masih ada sisa order sell. Ketika harga kembali, kita berharap bahwa order sell itu terfilled, artinya bertemu pasangannya, sehingga harga bisa turun kembali. Seperti itu, teman-teman. Itulah kenapa ada prinsip zigzag. Kenapa harga ini terkoreksi, teman-teman? Yang pertama, ada orang take profit. Take profit kan jual tuh, sell, makanya harga turun. Yang kedua, institusi membuat seolah-olah harga akan turun kembali untuk menjemput sisa order mereka di sini. Sehingga mereka bisa profit lagi. Seperti itu. Sama. Ketika ada di sini orang harga tidak kemana-mana di sini, tiba-tiba harga pung naik ke atas. Berarti begitu banyak order yang mau beli di sini. Sehingga kita aman bahwa turun, harga turun ke sini, dan harga bisa naik. Karena kita berharap ada sisa order dari institusi. Gitu, teman-teman. Itu adalah logika dari formasi-formasi supply dan demand ini. Makanya, supply dan demand, formasinya yang baik adalah yang layout-nya kuat. Yang layout-nya tidak ragu-ragu, tapi strong bearish candle. Strong bullish candle. Gitu. Oke? Teman-teman, sejauh ini paham apa yang saya jelaskan? Teman-teman dapat sesuatu? Paham ya? Kita malam ini, kita belajar dari dasarnya, teman-teman. Kenapa sebaiknya teman-teman tidak mencari settingan MACD terbaik, tidak mencari settingan MA terbaik, tidak mencari settingan RSI terbaik. Itu teman-teman. Kenapa teman-teman sebaik tidak mencari itu? Karena bukan itu yang menggerakkan harga, teman-teman. Itulah indirect force. Oke, memang berpengaruh. Tapi
yang berpengaruh langsung adalah order sell dan buy, teman-teman. Ya, kita lanjut. Masih ada. Malam masih panjang. Sekarang ini, teman-teman. Kita sudah paham bahwa yang menggerakkan harga adalah order buy dan sell. Ada orang yang ingin menjual dan ada orang yang ingin membeli. Ya, teman-teman. Ada orang yang membeli dan orang yang menjual. Nah, permasalahannya, si BlackRock itu, tahu teman-teman institusi itu ya, si Citibank itu, bukan Citibank ya, apa itu yang Masayoshi Son? Masayoshi Son, ya betul Citibank ya, Bank Jepang itu, si Goldman Sachs itu, si JP Morgan itu, kalau mau jual dan beli, itu tidak telepon kita teman-teman. Bro, aku mau jual nih, pasang buy lah. Harga naik nih pasti, kalau kamu mau beli banyak. Bro, aku mau jual nih, sell lah. Karena aku mau jual besar nih, pasar udah turun. Dia nggak telepon kita teman-teman. Dia nggak telepon siapapun. Dia, ya, karena dia mau jual, ya dia jual. Dia beli, ya dia beli. Tidak ada orang di dunia yang tahu kapan dia akan jual, kapan dia akan beli. Apakah institusi berarti selalu profit? Nggak juga. Ada institusi lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, kita tidak pernah tahu. Kita tahu bahwa kita tidak pernah tahu apakah harga akan naik atau turun. Kita hanya bisa melakukan yang namanya trading dengan probabilitas, teman-teman. Probabilitas adalah kata yang sangat penting untuk seorang trader. Probabilitas. Terus apa perbedaannya probabilitas? Apa perbedaannya? Oh, kok banyak yang live nih? Terus apa nih perbedaannya kita sama seorang penjudi kalau sama-sama probabilitas? Probabilitas kan penjudi juga punya probabilitas. Apa bedanya? Teman-teman bisa membedakan? Ya, salah satunya benar. Analisa. Dan juga trading plan. Teman-teman, mungkin ini adalah opini yang sedikit kontroversi ya. Tapi menurut saya, kalau seorang penjudi punya plan yang terukur, yang terbukti profit, yang sudah dicoba ribuan kali, dan itu bisa menghasilkan uang, dia punya plan, dia punya rencana yang jelas. Dia sah untuk berjudi, teman-teman. Dan dia bukan dikatakan seorang penjudi lagi. Karena dia bisa menaikkan probabilitasnya yang tadinya 50-50 menjadi mungkin 60-40, mungkin bisa 70-30 kalau dia jago kali. Ketika dia bisa merubah probabilitasnya dari 50-50 menjadi 60-50, 60-40, maka dia bukan penjudi lagi, teman-teman. Karena dia sudah melakukan sesuatu, dia punya planning supaya apa hal yang dilakukan itu bisa berhasil. Tapi sayangnya penjudi kan enggak. Penjudi kan ikutin nafsu. Penjudi kan tidak punya plan. Itulah kenapa dikatakan penjudi. Nah, bedanya kita sama seorang penjudi adalah kita butuh trading plan sebagai trader. Kalau kita trading tanpa trading plan, kita tidak ada bedanya dengan seorang penjudi, teman-teman. Tradinglah hanya ketika teman-teman punya trading plan. Terus gimana cara aku mendapatkan trading plan? Teman-teman, saya sudah share beberapa strategi yang teman-teman bisa terapkan untuk teman-teman olah, teman-teman backtesting
menjadi trading plan teman-teman di live saya yang sebelumnya. Jadi, saran saya teman-teman tonton kembali, teman-teman bentuk menjadi sebuah trading plan. Saya akan trading ketika ini. Saya akan trading ketika ini. Ketika saya masuk, saya tahu asset saya di mana, saya tahu profit saya di mana. Itu yang disebut trading plan, teman-teman. Dan be careful, hati-hati sekali. Teman-teman sebaiknya stick hanya pegang satu trading rule saja. Kalau teman-teman sudah sangat mahir, sudah profit konsisten dengan trading rule tersebut, dengan strategi tersebut, kemudian teman-teman baru boleh cari strategi lain. Kalau enggak, teman-teman hanya akan tua cari strategi. Teman-teman hanya akan menghabiskan teman-teman untuk cari strategi. Karena begitu strategi ini loss, teman-teman akan cari strategi lain. Begitu strategi ini loss, settingan ini loss, teman-teman akan cari yang lain. Itu tidak akan ada habisnya, teman-teman. Maka kunci dari untuk menjadi seorang trader yang konsisten adalah pilih satu rule, satu trading plan, kemudian teman-teman backtesting. Supaya yang tadi itu, ada tadi itu yang bilang, saya nanti ragu-ragu. Nah, bagaimana supaya ragu-ragu? Backtesting, teman-teman. Teman-teman lihat histori masa lalu. Apakah rule teman-teman, trading plan teman-teman itu bisa terbukti menghasilkan uang di masa lalu? Jika terbukti, maka kemungkinan besar akan bisa menghasilkan uang di masa depan. Karena, seperti kata filosofi, history repeats itself. Ya, sejarah itu mengulang. Makanya, ketika teman-teman backtesting dan, oh ini profit nih, kemungkinan besar di masa depan juga nge-profit. Backtesting bisa pakai TradingView, bisa pakai MT4, MT5, terserah teman-teman. Teman-teman bisa cari di YouTube cara untuk backtesting. Atau nanti kita boleh buat satu sesi untuk backtesting. Boleh. Oke, itu teman-teman. Backtesting. Karena guru saya bilang gini, pengetahuan membuat kita tahu apa yang harus dilakukan. Teman-teman tahu nih, pengetahuan. Teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kepercayaan dirilah yang membuat kita berani melakukan itu. Saya ulangi ya. Pengetahuan membuat kita tahu apa yang harus dilakukan. Tahu bukan berarti berani. Tapi hanya kepercayaan diri yang bisa membuat kita berani mengambil itu, melakukan itu. Dari mana datang kepercayaan diri? Dari backtesting. Teman-teman sudah lihat buktinya. Lalu teman-teman bisa yakin. Teman-teman percaya diri. Itu teman-teman. Itu kuncinya. Kemudian poin selanjutnya, menjaga manajemen. Misalnya teman-teman gini, saya ini bicara teknis ya. Teman backtesting. Teman-teman punya sebuah strategi yang misalnya win rate-nya 60% di 1:1. Oke? Kenapa money management itu penting, teman-teman? Misalkan, teman-teman ambil 10 transaksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman tahu nih, teman-teman punya trading plan bahwa win rate-nya adalah 60% di 1:1. Oke, kita bicara, teman-teman sudah selesai backtesting ya, jadi teman-teman tahu nih win rate-nya. Terus tiba-tiba teman-teman trading tanpa manajemen. Teman-teman di sini risking 20%. 20% per transaksi, misalnya ya. Teman-teman risking 20% per transaksi. Oke? Teman-teman risikokan 20% per transaksi. Oke? Jadi maksudnya sekali SL, teman-teman hilang 20%. Tiba-tiba, teman-teman SL kedua. SL di sini. SL di sini. 20%. 1, 2, 3, udah 60%. Drawdown akun teman-teman. Dan misalkan di drawdown 60% ini, apa teman-teman masih punya keberanian dan kemampuan dan mental untuk bisa trading, ambil posisi di posisi keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, 10. Padahal di sini profitnya.
Bisa jadi profitnya di sini, teman-teman. Karena kan 60% kan. Berarti 6 dari 10. Di sini X lagi. Di sini profit, profit, profit. Itu, teman-teman. Enggak, teman-teman. Maksudnya 1 banding 1 artinya kalau profit juga 20%. Ya, 1 banding 1. Tapi, kalau teman-teman tidak menjaga manajemen, akun teman-teman di sini itu sudah minus 60%. Pertanyaan saya, kalau sudah minus 60%, apakah teman-teman masih punya keberanian mental untuk bisa ambil trading selanjutnya? Trading keempat ini, masih bisa? Kena mental, betul, kena mental. Pasti kena mental, padahal di sini profitnya. Di kelima, ke 7, 8, ke 9, 7 ini. Nah, kalau teman-teman berhasil ambil semua transaksi ini, teman-teman profit berapa persen? Bisa lihat nggak? Teman-teman profit 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6 profitnya kurang 4. Teman-teman masih profit 2. 2R ya. 2 dari berapa persen pun yang teman-teman resikokan. Gitu teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman jaga manajemen teman yang teman-teman nyaman. Yang ketika teman-teman kena SL beruntun, teman-teman masih bisa ambil sesuai dengan trading plan teman-teman. Gitu. Itu pentingnya teman-teman. Untuk menjaga mental, supaya nggak kena mental tuh. Seperti kata Mas Bang Joko, supaya nggak kena mental. Benar. Teman-teman atau bisa menggunakan persentase atau persentase transaksi misalnya. Atau teman-teman bisa gunakan manajemen share ya. Pengatur persentase untuk gold. Oke. Itu teman-teman. Kita lanjut ya. Teman-teman udah paham ya tugas seorang trader ya. Tugas kita itu bukan mencari holy grail. Berapa settingan RSI terbaik? Berapa settingan MA terbaik? Berapa nih? Berapa cost over berapa? Tidak akan pernah ada, teman-teman. Teman-teman tentukan satu, dan teman, betul, udah pernah habis saldonya, Bang, tapi naik lagi karena MM, betul. Teman-teman back testing, pilih satu. Oke? Lanjut. Nah, terus gini, apa dong fungsi indikator? Berarti indikator itu nggak guna dong, Bang? Nggak juga. Indikator itu berguna. Tapi kita tidak menggunakan indikator sebagai pusat dari trading kita. Itu teman-teman. Indikator hanya sebagai konfirmasi, odds enhancer, atau penambah kemungkinan. Karena sebagai trader tugas kita adalah cara menghindari risiko adalah dengan manajemen dan juga SL. Kalau teman-teman pasang SL, teman-teman tidak akan pernah margin call. Oke? Tugas kita sebagai trader adalah untuk memperbesar kemungkinan, staking probability. Betul, indikator hanya tambahan. Staking tugas kita adalah menambah kemungkinan, teman-teman. Tapi teman-teman harus note. Saya bilang penambah kemungkinan, berarti kita bisa pasang semua indikator dong, Bang. Kita pasang semua indikator yang ada di MT4, kita pasang semuanya, sehingga kemungkinan kita untuk benar besar. Kalau teman-teman lakukan itu, mudah-mudahan saya doakan teman-teman bingung. Bingung kan pasti? Teman-teman pasang semua indikatornya. Ya, satu bilang sell, satu bilang buy. Teman-teman lakukan itu, teman-teman bisa gambar naga di MT4 teman-teman. Naga, beruang, ya semua lah. Jadi teman-teman bisa menentukan. Saya sarankan tidak lebih dari 2 indikator. Teman-teman bisa temukan sweet spot. Sweet spot itu apa ya Indonesianya? Titik nyaman, titik manisnya, di mana teman-teman merasa cukup. Karena trader masing-masing itu beda, teman-teman. Saya kasih contoh. Bollinger Band. Bollinger Band itu adalah indikator yang ditemukan oleh seseorang yang bernama John Bollinger. Apakah artinya John Bollinger itu bodoh karena dia pakai indikator? Sorry teman-teman, sebentar ya. Apakah artinya John Bollinger itu bodoh karena dia pakai indikator? Berarti dia nggak fokus ke direct force? Enggak. Bukan itu maksud saya, teman-teman. Kalaupun
teman-teman fokus hanya pada indikator, tapi teman-teman punya betul-betul 100% memahami satu indikator, dan teman-teman menguasai dari A sampai Z, kapan dia harus dipakai, kapan dia tidak boleh dipakai, di kondisi market seperti apa dia akan bekerja, di kondisi market seperti apa dia akan SL, dan teman-teman bisa jalankan money management dengan baik. Singkatnya teman-teman menjadi seperti John Bollinger, maka teman-teman bisa trading for living seperti John Bollinger. Tapi kita kan nggak, kita begitu SL 3 kali, 4 kali, udah aduh ganti lah nih jelek. Jangan 3 4 kali, sekali aja teman-teman SL, aduh ganti strategi. Siapa tuh teman-teman yang kayak gitu? SL sekali 2 kali ganti. Nah kalau saya kemungkinan saya sih enggak sih, saya nggak pakai indikator. Saya tetap fokus ke direct force pribadi ya. Saya pakai open price ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu open price. Oke. Gitu. Jadi, saran saya buat teman-teman semua, kita fokus kepada direct force. Indikator hanya sebagai konfirmasi atau enhancer, penambah kemungkinan. Kalau teman-teman mau, hari Jumat besok kita akan bahas beberapa indikator untuk kita gunakan sebagai odds enhancer. Yang pernah saya gunakan, bisa saya gunakan, bisa saya teman-teman yang saya kuasai. Oke teman-teman, sebagai trader saya tidak menguasai semua indikator ya. Saya tidak menguasai semua indikator, saya tidak menguasai semua trading strategi, tidak. Kita tidak butuh itu soalnya. Kita butuh satu trading plan yang kita bisa fokus dan kita making money. Cukup, udah, gak usah pusing-pusing. Gak usah teman-teman terpelajari semua indikator di dunia ini. Tidak perlu teman-teman kuasai semua strategi di dunia ini, dan itu tidak gunanya. Hanya bikin bingung. John Paul 77, yang tahu John Paul 77, tahu kan? Dia bilang, semakin kita tidak tahu, semakin kita hebat dalam trading. The less you know, the better you trade, dia bilang. Dan itu memang benar. Karena trading itu less is more. Teman-teman kira teman-teman trading 28 pair itu teman-teman bisa profit? Apakah profit lebih banyak daripada orang yang trading satu pair? Enggak juga. Karena dalam trading itu less is more, teman-teman. Ya betul, makin banyak tahu, makin bingung, makin takut. Jadi, malam ini kita banyak bahas psikologi ya, jadinya. Awalnya mau bahas indikator teknikal jadi psikologi. Tapi itulah dalam trading, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau nanti Jumat kita akan live lagi. Kita akan bahas indikator yang bisa kita gunakan sebagai odds enhancer. Tuh teman-teman ya. Yang mau, mana suaranya? Atau kita bahas yang lain hari Jumat? Coba. Indikator, oke. Mantap, langsung rame ya. Kita lanjut ya sedikit lagi teman-teman. Oke, sebentar. Jadi, ini ya, kita fokus tetap direct force ya, yaitu jual dan beli. Dalam arti supply dan demand-nya. Kita mau ikuti jejak dari big guys tadi, jejak dari institusi tadi. Lanjut. Yang bisa kasih arti dari gambar ini saya kasih 100.000. Yang paling cepat dan tepat. Yang paling menarik nih. Teman bisa lihat gambarnya kan? Yang bisa kasih artinya dalam satu chat ya teman-teman, jangan dipisah-pisah, saya bingung. Coba teman-teman lihat nih, lucu nih. Yang bisa kasih artinya saya kasih. Saya baca-baca dulu ya, yang saya rasa ini mantap nih. Coba saya belum temu yang paling menarik nih. Nanti kalau menarik saya kasih 100.000. Kebodohan seorang trader. Teman-teman kalau lihat gambar ini saya tergelitik sih. Saya merasa ini gambar yang lucu. Yang bukan lucu, ironis ya. Oh, rame ya.
Oke, oke teman-teman. Terima kasih ya untuk responnya. Sangat luar biasa sekali malam ini. Oke, ini Mas Febriansa nanti saya DM ya. Saya chat. Please DM ya. Saya kasih 100.000 untuk Mas Febriansa. Dia bilang gini, seorang trader yang memilih trading plan baru, maka dia akan masuk terus ke dalam lingkaran yang sama. Itu ya menurut saya cukup dalam sih artinya. Febriansyah ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat ini adalah seorang trader yang sepertinya terpenjara ya. Padahal kalau dia fokus metode lama disiplinkan, dia bisa mendapatkan kunci untuk buka penjara ini sehingga dia bisa freedom, financial freedom, time freedom. Dia akan dapatkan semua itu. Tapi sayangnya dia terus-terus mencari metode baru. Dia nyemakan aja, dia nggak pernah keluar dari penjara ini, teman-teman. Saya harap teman-teman ketika teman-teman ikuti live saya malam hari, teman-teman bisa paham apa tugas kita sebagai seorang trader. Jadi teman-teman tidak menjadi seperti dia. Yang tua, udah tua nih. Berapa lama dia ini di sini? Dia terus-terus mencari metode baru, teman-teman. Dia tidak pernah keluar dari penjara ini. Padahal teman-teman disiplin, satu metode, satu pair bahkan, satu atau dua pair lah, oke. Maka teman-teman bisa ambil kuncinya dan bebas. Financial freedom, time freedom. Itu teman-teman. Coba teman-teman lihat gambar ini, teman-teman bilang, apa yang teman-teman sebenarnya inginkan? Mau keluar dari penjara ini atau mau metode baru terus? Gitu. Mau makan aja atau mau keluar? Pertanyaannya. Harus teman-teman jawab. Kalau teman-teman mau keluar, silakan teman-teman. Tentukan satu metode, backtesting, buat teman-teman percaya diri dan jangan pernah ganti metode itu. Kecuali metode itu terbukti. Ketika teman-teman sudah trading 100 kali misalnya, 100 transaksi, terbukti tidak making money, ya teman-teman bisa ganti itu. Bisa tweak. Bisa tweak itu artinya bisa diubah lah, ditambahkan, bisa dirubah dikit. Kalau bisa teman-teman ganti. Ketika terbukti by data, ketika teman-teman sudah testing 100 kali minimal, bahwa itu tidak making money, teman-teman boleh ganti. Tapi kalau baru satu kali teman-teman baru trading pakai metode itu 10 kali, ya jangan diganti lah. Coba dulu. Kan teman-teman sudah backtesting tuh profit secara historical, ya jangan diganti dulu. Coba dulu ya. Kalau coba-coba trading plan, boleh pakai akun demo, tapi saya sarankan pakai real. Karena akun demo itu kita tidak punya feel-nya, tidak punya mental. Mental itu yang kita butuh, teman-teman. Itu ya. Saya akan kasih teman-teman satu gambar lagi terakhir. Kita close malam hari ini. Teman-teman tahu Jesse Livermore? Jesse Livermore itu salah satu trader tersukses lah. Kalau bukan yang paling sukses ya, tersukses, salah satu yang tersukses. Ini adalah table return dia per bulan dari tahun 90-an sampai 2018. Lihat teman-teman, dia satu bulan dia nggak profit lebih dari 10%. Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman berharap cepat kaya dari trading, ya sepertinya sih teman-teman salah jalan. Saya kasih teman-teman kebenaran yang pahit ya. Tapi teman-teman lihat, dia kaya apa sekarang? Hanya dengan return yang segini aja, segini doang, dia bisa kaya sekali, teman-teman. Teman-teman bandingkan dengan bos-bos, bukan bos, sorry, dengan trader-trader nggak jelas yang pamer-pamer profit ribuan persen per bulan. Apakah dia sekaya Jesse Livermore? Tidak, sudah pasti. Yang dicari oleh seorang trader adalah konsistensi, teman-teman. Teman-teman tidak perlu hari ini profit 1000%, tiba-tiba minggu depan loss semuanya. Enggak. Yang kita butuhkan adalah konsistensi, teman-teman. Sebagai seorang trader, kita harus siap menghadapi bulan loss seperti ini. Pasti akan ada.
Apalagi hari los, bulan los saja ada, apalagi hari los. Tapi situlah teman-teman, mentalnya diuji. Bagaimana teman-teman tetap stick to the plan. Bagaimana teman-teman tetap percaya bahwa training plan ini bekerja, karena saya sudah membuktikannya di masa lalu dengan backtesting. Itu adalah kuncinya, teman-teman. Percayalah. Dengan return segini, dia bisa sangat kaya. Karena konsisten, teman-teman. Itu ya. Oke, teman-teman. Saya rasa malam ini kita cukup ya. Oke. Nah, teman-teman, hari Jumat saya akan live lagi. Saya akan bahas Outhouser. Nah, teman-teman yang teman-teman merasa teman-teman dapatkan sesuatu yang berharga malam ini, boleh dong saya minta responnya supaya saya tahu bahwa ini berguna untuk teman-teman. Boleh minta responnya di chat teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini adalah berguna. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mantap. Oke, saya semangat nih untuk teman-teman semuanya merasa ini bermanfaat. Saya juga senang bisa jadi manfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk respon-responnya. Ingat hari Jumat kita akan live lagi. Kita akan bahas mengenai indikator sebagai odd enhancer atau penambah probabilitas. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Nanti untuk yang 3 orang tadi, tolong chat DM saya di Telegram, kemudian rekaman ini akan saya taruh di grup edukasi. Teman-teman yang belum masuk, silakan DM, nanti saya akan masukkan ke dalam grup juga. Oke? Sama-sama teman-teman, saya senang sekali bisa berbagi malam hari ini. Teman-teman tercerahkan ya. Oke teman-teman, saya akan end meeting ini sebentar lagi ya. Teman-teman bisa left kalau mau, silakan. Selamat malam teman-teman.